Para sobat Jagung Nusantara, selamat bertemu kembali di channel kami, dan pada kesempatan video saat ini kami akan menginformasikan mengenai penyakit hawar daun pada tanaman jagung. Penyakit hawar daun ini disebabkan oleh jamur Helminthosporium turcicum dan biasanya ditemukan pada cuaca atau kondisi yang lembab, utamanya pada saat musim hujan atau mungkin awal musim hujan atau akhir musim hujan. Jamur ini akan menyebabkan luka pada daun tanaman jagung yang berwarna abu-abu pucat hingga kecoklatan, dan kemudian membesar bertemu menjadi satu sehingga menyebabkan hawar. Pada serangan yang sangat berat, luka ini akan menyebabkan seluruh daun atau area daun menjadi tertutup oleh luka dan kelihatan seperti terbakar. Daun menjadi rusak, robek, sehingga tidak mampu menjalankan fungsi fotosintesis. Dengan demikian maka tanaman akan mengalami penurunan produksi yang sangat besar. Penyakit hawar daun pada tanaman jagung ini biasanya menyerang pada tiap fase pertumbuhan, akan tetapi serangan pada umumnya akan dimulai ketika tanaman jagung selesai melakukan penyerbukan atau pada fase akhir dari pembungaan. Para sobat jagung sekalian, jamur Helminthosporium turcicum ini bertahan dalam sisa-sisa tanaman jagung dan menumpuk dari waktu ke waktu dalam sistem pertanaman jagung yang terus-menerus. Artinya pada musim ini kita menanam jagung, kemudian sisa-sisanya kemudian dibersihkan, dikumpulkan, dan pada musim berikutnya kita akan menanam jagung kembali, maka jamur ini bertahan dalam sisa-sisa tanaman musim sebelumnya. Spora akan disebarkan oleh percikan hujan atau juga udara ke daun tanaman yang baru. Kemudian ketika terjadi luka atau lesi pada daun dan kemudian berkembang menghasilkan spora, maka spora ini akan diterbangkan oleh angin sehingga proses penyebaran penyakit kan lebih meluas karena terbawa oleh angin. Infeksi pada umumnya terjadi dimulai pada daun bagian bawah dan berkembang ke bagian daun bagian atas. Tetapi infeksi ini juga dapat dimulai di daun bagian atas atau kanopi tanaman bagian atas ketika jumlah spora jamurnya cukup tinggi. Dan spora yang dihasilkan oleh jamur Helminthosporium turcicum ini tergolong cukup cepat karena dapat menghasilkan spora hanya dalam waktu 1 minggu, sehingga penyebaran penyakit ini akan sangat cepat. Para sobat jagung Nusantara, ketika tanaman jagung menunjukkan tanda-tanda lesi atau luka seperti cerutu yang ujungnya kadang juga berbentuk bundar, maka tentu hal ini harus segera diantisipasi dengan baik, sehingga pada keseluruhan pertumbuhan tanaman jagung yang ada dapat bisa dikendalikan perkembangan penyakitnya sehingga tidak sampai menimbulkan kerugian yang sangat signifikan. Sebagaimana tadi yang disebutkan di awal bahwa penurunan produksi ini lebih disebabkan oleh
penurunan kegiatan fotosintesis karena daun tanaman jagung mengalami kerusakan. Para sobat jagung Nusantara, kehilangan hasil paling tinggi ketika hawar daun ini menginfeksi tanaman jagung lebih awal dan berkembang ke daun tanaman bagian atas, sehingga pengisian tongkol akan terhambat. Namun pada kondisi lain, jika perkembangan tongkol melampaui atau lebih cepat daripada perkembangan penyakit yang ada, biasanya kehilangan jagung ini akan relatif lebih rendah. Para sobat jagung Nusantara, penyakit hawar daun pada tanaman jagung ini bisa dikendalikan antara lain dengan cara melakukan pergiliran tanaman atau rotasi tanaman, sehingga residu jagung pada musim sebelumnya sudah terurai. Artinya bahwa pada areal-areal pengusahaan tanaman jagung diusahakan agar tidak terjadi pertanaman jagung yang terus-menerus dari waktu ke waktu, dari musim ke musim. Kemudian pengendalian yang berikutnya antara lain adalah melakukan pengolahan tanah secara baik, sehingga puing-puing atau bekas-bekas tanaman musim sebelumnya dapat terdegradasi dengan baik dan tercampur dengan tanah, sehingga perkembangan jamur yang bertahan pada sisa-sisa tanaman itu bisa dihancurkan pada saat pengolahan tanah. Kemudian pengendalian yang lain adalah penggunaan varietas yang tahan. Pengendalian menggunakan bahan kimia atau fungisida antara lain bisa menggunakan fungisida yang berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole yang merek dagangnya antara lain Amoratop 375 SC atau juga Amistar Top. Kemudian fungisida yang berbahan aktif Propinep yang bermerek dagang Antrakol 70 WP atau juga Skor 250 SC yang berbahan aktif difenoconazole, atau juga bisa menggunakan fungisida yang berbahan aktif tembaga oksida seperti yang bermerek dagang Nordox 56 WP atau juga Kosaid 46 WG dan bahan aktif tebuconazole sama trifloxystrobin, dan contohnya adalah yang bermerek dagang Nativo 75 WG. Dan fungisida yang bisa untuk mengendalikan hawar daun ini sangat banyak di pasaran, sehingga itu bisa para sobat sekalian bisa memilih yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan. Biasanya fungisida ini selain digunakan untuk pengobatan juga diarahkan untuk penggunaan pada saat pencegahan, yaitu pada umur 35 hari sampai 40 hari setelah tanam. Para sobat jagung Nusantara, demikian informasi dan tayangan mengenai penyakit hawar daun pada tanaman jagung yang disebabkan oleh jamur Helminthosporium turcicum.
Semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya serta share-nya jika video ini bermanfaat. Terima kasih.